Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang modal Ventura Syariah yang beranggotakan Septiana Nurhayati NIM 264 dan Rival Nurfalah NIM 300. Pengertian modal Ventura Syariah. Modal Ventura Syariah ini bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu menurut Kepres nomor 61 tahun 1988 dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Praktik modal Ventura ini dilakukan berdasarkan akad syariah dan bergerak di usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Karakteristik yang pertama, adanya Dewan Pengawasan Syariah atau biasa disebut DPS yang bertugas mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, aktivitas usaha yang dijalankan oleh perusahaan modal Ventura ini haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak dibenarkan melakukan kegiatan usaha ini yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain perjudian, lembaga keuangan konvensional, produsen, distributor, dan perdagangan makanan minuman haram, melakukan investasi pada perusahaan yang utang ke bank konvensional, dan melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat atau nisbah utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya. Tujuan kegiatan modal Ventura ini dilakukan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu PPU sesuai dengan Kemen Keuangan nomor 1251 KMK 013 1988 dengan tujuan mempermudah pendirian perusahaan baru, membantu perusahaan yang mengalami kesulitan, membantu perusahaan dalam pengembangan produk, memperlancar mekanisme investasi pada luar negeri, mendorong pengembangan proyek research dan teknologi, dan yang terakhir memperlancar pengalihan kepemilikan perusahaan. Sumber jenis pembiayaan. Sumber dana modal Ventura ini dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain yang pertama, investor perseorangan. Umumnya investor ini lebih menyukai dan cenderung melakukan investasi pada usaha yang telah berjalan lancar dan bersifat jangka pendek. Bagi investor individu ini dibutuhkan orang yang memiliki kesabaran dan kesiapan menerima menanggung resiko tinggi dalam suatu usaha. Yang kedua, penetapan harga saham pada saat modal Ventura Indonesia masuk ke dalam suatu entitas lebih banyak menggunakan nominal atau fair value saham, mengingat entitas tersebut belum mempunyai harga pasar yang jelas untuk saham yang dikeluarkannya. Yang ketiga, obligasi konversi. Modal Ventura masuk ke dalam suatu entitas usaha yang instrumen pembiayaan obligasi konversi dalam upaya memberikan waktu yang lebih banyak sebelum benar-benar memiliki suatu entitas usaha dan untuk berjaga-jaga agar pembiayaannya masih mempunyai alternatif mekanisme exit melalui pelunasan pinjaman. Yang keempat, bagi hasil. Perusahaan modal Ventura Syariah ini mampu menerapkan pola bagi hasil yang murni syariah, yaitu berbasis profit and loss sharing yang memungkinkan adanya fluktuasi. Yang kelima, investor institusi. Biasanya bagi perusahaan-perusahaan besar, terutama di negara-negara industri yang memiliki suatu defisit tersendiri yang khusus menangani bisnis modal Ventura, yang menampung dan mengevaluasi suatu ide-ide terutama dalam bidang teknologi. Yang keenam, perusahaan asuransi dan dana pensiun. Lembaga keuangan non-bank ini merupakan sumber dana modal Ventura yang cukup besar. Potensi lembaga ini sebagai investor dalam usaha modal Ventura didukung oleh sumber dananya yang berjangka panjang. Yang ketujuh, perbankan. Sumber dana modal Ventura ini dapat diperoleh dari bank-bank yang tertarik melakukan bisnis modal Ventura. Sifat dana bank yang berjangkau pendek, sementara modal Ventura berjangka panjang. Dana-dana yang berasal dari bank sebaiknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan pola bagi hasil yang berjangka waktu pendek. Yang kedelapan, pemerintah daerah. Sumber modal ini perlu
dipertimbangkan oleh daerah yang disisihkan dari APBD. Yang kesembilan, lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional ini dapat menjadi sumber dana modal Ventura, terutama yang berkaitan dengan upaya membantu pengembangan sektor tertentu. Kelebihan sumber dana ini di samping berbiaya murah, juga biasanya memiliki jangka waktu yang panjang dengan masa tenggang waktu untuk mendapatkan sumber dana ini umumnya melalui pinjaman 2 tahap dari pemerintah. Jenis pembiayaan yang diberikan perusahaan modal Ventura dapat dilakukan dalam 3 cara. Ketiga cara ini secara umum bersesuaian dengan prinsip syariah. Yang pertama, pernyataan modal langsung. Karena pembiayaan berupa pernyataan saham, maka PPU harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Penyertaan modal langsung dalam bentuk saham pada modal Ventura Syariah didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20 DSN MUI 4 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah dan Fatwa DSN MUI Nomor 40 DSN MUI 10 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal yang mengakui saham sebagai salah satu instrumen pernyataan modal di lembaga keuangan syariah. Yang kedua, pernyataan modal tidak langsung. Pembiayaan dalam bentuk pernyataan modal tidak langsung ini dilakukan dengan membeli obligasi konversi atau convertible bond yang diterbitkan oleh PPU. Cara pembiayaan seperti ini banyak disukai baik oleh PMV atau PPU karena sifatnya yang lebih fleksibel. Pernyataan modal tidak langsung ini melalui obligasi konversi didasarkan pada Fatwa DSN MUI nomor 59 DSN MUI 5 2007 tentang obligasi syariah mudrabahah konversi. 3. Pembiayaan bagi hasil. Jenis pembiayaan yang sangat dikenal dalam syariah, pembiayaan bagi hasil dapat dilakukan berdasarkan akad musyarakah atau mudrabahah karena pola ini secara tradisional seringkali digunakan UMKM untuk pengembangan usahanya. Jenis pembiayaan bagi hasil atau profit and loss sharing. Baik, selanjutnya mekanisme pembiayaan. Nah, dalam modal Ventura adalah kumpulan dana yang berasal dari investor, kemudian dikelola secara profesional untuk diinvestasikan kepada perusahaan yang membutuhkan modal. Jadi, dana-dana tersebut yang dikumpulkan oleh investor, kemudian dikelola secara profesional, terus akhirnya akan diberikan kepada perusahaan yang membutuhkan modal. Nah, mekanisme modal Ventura seperti berikut. Pemilik modal yang menginginkan keuntungan yang tinggi dari modal yang dimilikinya. Modal dari berbagai sumber atau investor tersebut dihimpun dalam suatu wadah atau lembaga khusus yang dibentuk untuk disebut dengan Ventura Capital Funds. Nah, jadi yang ini dijelaskan bahwa keuntungan yang pertama tuh mekanismenya tuh untuk mencari keuntungan yang tinggi. Kemudian yang kedua, profesional yang mempunyai keahlian dalam mengelola investasi dan mencari jenis investasi potensial. Nah, profesional ini dapat berupa lembaga yang disebut dengan perusahaan manajemen. Dan yang kedua ini menjelaskan tentang investasinya tuh seperti apa, jenis investasinya seperti apa. Dan kalau misalnya investasinya baik dengan keahlian yang profesional, maka hasilnya baik. Kemudian yang ketiga, perusahaan yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Perusahaan ini dibiayai disebut dengan perusahaan yang pasangan usaha. Jadi sesama pengusaha yang lagi lagi berteman atau konco itu saling membantu dalam hal di dalam perusahaan tersebut. Kemudian di Indonesia pada prinsipnya perusahaan modal Ventura yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dapat mengelola atau dikelola oleh perusahaan modal Ventura lainnya. Jadi semua itu harus mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan Indonesia. Next. Next, Mbak. Kemudian analisis penilaian pembiayaan. Nah, dalam proses awal pembiayaan modal Ventura dimulai dengan melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha calon PPU yang akan dibiayai. Prosesnya itu pertama harus penilaian terhadap calon PPU tersebut. Pada dasarnya
merupakan penilaian terhadap semua aspek usaha calon PPU untuk menentukan apakah layak atau tidak untuk dibiayai. Jadi, tidak langsung diberikan pembiayaan, tapi harus ada prosesnya dengan cara, menilai apakah pantas PPU tersebut, calon PPU tersebut. Kemudian untuk memutuskan apakah suatu permohonan pembiayaan disetujui, diputuskan oleh Venture Capital Committee. Kemudian proses penilaian pembiayaan modal Ventura dimulai dari tahapan prosedur. Nah, prosedurnya sebagai berikut. Yang pertama, next, eh, dalam proses penilaian pembiayaan modal Ventura dimulai dari tahapan prosedur sebagai berikut. Ada 4 atau 5 prosedur. Yang pertama, tahap evaluasi atau negosiasi awal yang meliputi yang pertama, kegiatan evaluasi terhadap permohonan pembiayaan. Jadi, gimana sih permohonan pembiayaan itu? Itu prosedur yang pertama. Kemudian di dalam negosiasi awal ya, itu prosedur yang pertama. Terus kondisi persaingan pasangan usaha, kondisi persaingan usaha-usaha yang lainnya itu gimana. Terus proyeksi kemudian yang C-nya, yang ketiganya proyeksi pasar. Pasarnya tuh gimana sih dalam kita memberikan modal, apakah barang yang akan dijual atau diproduksi oleh perusahaan itu bisa berkembang apa gimana, atau bisa laku di pasaran atau gimana. Terus yang keempat, kondisi tim pengelola. Tim pengelolanya gimana, apakah lancar atau tidak. Kemudian yang kelima, kemungkinan penggunaan sumber pembiayaan lain. Apakah modal ini akan digunakan untuk sumber pembiayaan lain atau gimana. Aku tetap dalam satu produk itu. Kemudian yang keenam, potensi tingkat keuntungan. Keuntungannya tuh bagus apa enggak sih kalau misalnya kita kasih modal ke dia. Kemudian yang kedelapan, jumlah pembiayaan yang dibutuhkan. Yang ketujuh, jumlah pembiayaan yang dibutuhkan. Nah, itu jumlah pembiayaan yang dibutuhkan itu dalam satu produksi itu gimana? Apakah pas dengan produksinya atau belum atau gimana sih? Terus yang kedelapan, jangka waktu pembiayaan. Nah, waktunya dalam satu modal tadi dia gunakan untuk produksinya itu seperti apa? Apa pas dengan waktu pembiayaannya atau gimana? Kemudian next, dalam proses penilaian pembiayaan modal, Ventura dimulai dari tahapan ini prosedur yang kedua, tahap pemeriksaan dan evaluasi lanjutan, meliputi pemeriksaan, penelitian, dan evaluasi secara mendalam. Kalau pertama tadi tentang tahap evaluasi negosiasi awal, ini yang keduanya tahap pemeriksaannya. Nah, pemeriksaannya itu seperti apa sih? Itu ada tahap yang pertama, yaitu rencana usaha. Usaha yang direncanakan itu apa? Kemudian kemampuan manajemen. Nah, penting nih kemampuan manajemennya. Nanti manajemennya nggak mampu dalam mengelola produksi itu dan uang yang kita pinjamkan juga. Kemudian yang ketiga, keunikan barang atau jasa yang diproduk. Nah, tentu harus ada keunikan agar konsumen-konsumen tertarik dalam produknya. Kemudian yang keempat, teknologi yang digunakan. Kalau teknologinya tidak maju ya pasti biayanya semakin besar. Kemudian kondisi pasar. Kondisi pasarnya lihat apakah banyak yang menginginkan pada produk itu apa tidak. Kemudian asumsi yang digunakan, seperti apa sih asumsinya itu. Kemudian yang ketujuh, strategi pemasaran, proyeksi keuangan, dan strategi pengembangan produk. Perkembangan produknya nggak serta di situ doang, tapi harus ada perkembangannya. Kemudian yang terakhir, harus informasi dan pihak-pihak yang terkait dengan calon PPU. Misalnya dengan pihak pemasok, pelanggan, bankir, dan sebagainya. Next, tahap negosiasi dan penyelesaian akhir. Nah, dalam tahap ini ada 4. Yang pertama, perumusan hasil penelitian, terus pemeriksaan dan evaluasi. Nah, kalau misalnya sudah pas, sudah cocok, maka perumusan hasil penelitian itu seperti apa? Nanti disampaikan di dalam rapat pemeriksaannya juga dan evaluasinya perkembangannya gimana. Kemudian yang keduanya, rekapitulasi mengenai posisi dan jumlah aset atau kewajiban, prospek usaha, dan perkiraan return yang diharapkan. Dan juga dilihat apakah aset atau kewajibannya itu dalam usaha itu banyak apa enggak, itu tergantung, itu sangat sangat penting juga.
Kemudian yang ketiganya perumusan mengenai bentuk dan struktur pembiayaan yang diperlukan dan jenis instrumen pembiayaan, contohnya saham biasa, obligasi konversi atau bagi hasil. Perumusan bentuk strukturnya itu harus jelas juga dalam pembiayaan itu. Kemudian yang keempat, penyiapan dokumen perjanjian modal ventura dan dokumen lainnya. Jika semua sudah terpenuhi, maka tahap selanjutnya adalah mempersiapkan dokumen dalam perjanjian modal ventura. Next, tahap divestasi. Nah, dalam tahap ini meliputi kegiatan. Yang pertama, nomor satu, mempertimbangkan dan mempersiapkan divestasi. Tentu harus mempersiapkan semuanya dan mempertimbangkannya dengan matang. Dan itu harus melalui rapat di dalam perusahaan itu. Kemudian yang keduanya melaksanakan divestasi melalui yang pertama buyback, kemudian yang kedua penawaran saham melalui pasar global. Penawaran sahamnya ini pas apa enggak di dalam pasar global. Kemudian yang ketiga pemberian kredit atau pinjaman dari bank. Pemberian kreditnya harus pas dengan atau pinjaman dari banknya. Kemudian yang nomor 4 dijual kepada perusahaan lain secara tunai atau saham. Dalam, hal itu secara tunai bisa saham. Dan yang kelima PPU dilikuidasi. Sekian, next. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 8. Jika banyak kurang dan salahnya, dalam ucapan maupun dalam, tutur kata yang kurang baik, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.